A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Kembali pada hari ini kita memperbaharui rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Salah satunya kita diberi kesempatan hidup, memperbaiki amalan yang kurang dan mempersiapkan bekal untuk menuju negeri yang abadi, yang dunia ini disebut al-fana, binasa. Apa aja yang ada di dunia ini binasa. Cantik kita binasa, roto kita binasa, pangkat kita binasa. Apa saja yang dititipkan Allah pasti binasa karena bukan punya kita. Dan itu adalah ujian untuk diri kita. Kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berselawatlah kita semua kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini 28 hari bulan ya. Rabiul Awal udah penghujung betul dari bulan Maulid Nabi yang sulunga, yang pertamanya. Kejap lagi akan masuk yang songanya yang kedua. Karena bulan Maulid Nabi itu ada 4 bulan. Allahumma rzuqna pahaman nabi, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wa abtahlana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wa ansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmat atas kami, wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang terkasih. Mohon tahan-tahan uga ngantuk, karena saya pun mengantuk uga. Sama-sama kita menahan kantuk untuk beramal ibadah, yakni kita duduk ta'lim di sini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Furu'an beberapa cabang. Far'on 1 cabang. Cabang apa? Kajian fikih. Jadi ada orang bertanya sama saya semalam. Orangnya saya tak tahu. Tak ada pertemanan di Facebook sama saya, cuman dia ngechat. Chat di dalam Facebook tu dia menanya soal masalah hidup dia. Sebagaimana yang kita cerita yang lalu, kadang dengan maju teknologi ini baik, tapi maju teknologi orang jadi kurang adab. Tak dituangkan siapa dia, foto profil dia, tak ada alamat, tak ada, tiba-tiba nanya aja. Tempat orang nanya tu kan macam saya lah atau ustadz yang lain. Otomatis ketika nak menjawab pertanyaan dia tu kimba kitab lagi, nak kasih dalil. Bukan hanya sekedar ya tidak gitu, tak bisa gitu. Dia tu lagi. Kalau kita cerita bab keilmuan, otomatis dia belajar. Tuh. Ibarat kalau kita pergi kepada psikiater, psikolog, itu kan bertanya-tanya aja udah pakai waktu, pakai dana. Tuh. Otomatis saya juga menyediakan paket untuk menjawab pertanyaan dia. Jadi saya tak sebut namanya, terakhir saya nasihatkan. Besok kalau ada petanya, sebutkan dari mana. Kalau seandainya dia tak ada
Oh, apa tu tak ada masalah. Yang penting saya di sini Pak, di sini saya numpang bertanya. Jadi yang ditanyanya begini. Istri yang sudah ditalak satu. Istri yang sudah ditalak satu. Tapi laki belum mengatakan rujuk balik. Pada malam tu berjima, bersetubuh dia laki bini. Dia tanya, apa hukumnya inda Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dia tidak tanya pendapat yang lain, dia cuma tanya Syafi'i saja. Karena ini lingkungan Syafi'i. Saya bukalah kimbah. Entah berapa kitab saya buka. Saya jawab bebas udah, tapi saya kurang klop rasa kalau tak menengok kitab balik. Saya buka kitab I'anatul Talibin. Saya buka kitab Nihayatul Zain. Saya buka kitab Fathul Mu'in. Saya tengok kitab Hasyiah Al-Bajuri. Saya tengok kitab At-Takriratus Sadida fil Masailul Mufidah. Saya buka kitab-kitab Syafi'i tu. Saya jumpalah satu perkataan di dalam kitab ini. Yang kata kitab I'anatul Talibin juzuk 4. Dia ni ada 4 begini dia ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ini nombor 4. Jadi katanya yahrumut tamatta'u. Tamatta'a ya tamatta'u tamattu'. Ya. Yahrumut tamattu'u. Haram bersonang-sonang. Maksud bersonang-sonang tu bersetubuh. Haram dosa. Biraj'iyatin, orang yang masih dalam talak raj'i, belum balik. Walaupun itu bini dia. Kan belum habis lagi masa iddah. Masa iddah kan 3 kali bersuci. Oh, kita di kampung ni kan pakai 3 bulan 10 hari 100. 1 bulan 30 kali 3 bulan 90 tambah 10 hari 100. Betul tidak jadi itu patok. Patoknya itu adalah haid dan suci ya. Nakak seperempuan. Ya. Kalau ini dia lagi nakak, lagi suci, tak haid. Haid. Suci. Haid. Suci, haid, suci. Suci itu dah tak bisa lagi. Udah si laki-laki ni tak usahlah berharap kalau dia hendak balik sama perempuan itu, dia harus akad nikah. Ya. Akad nikah. Jadi akad nikah itu terjadi pertama orang yang belum berjima, bersetubuh, baru menikah 1 hari. Dicerai bini ya. Itu talak bain sugra itu. Taksur dia mungkin bini ni tadi nama baru malam pertama. Dia maaf loti semalam pesta. Jadi pagi nak mengambil nama pengantin baru. Opo anggap kawan ni wap nago. Busuk anggap kau ni kata dia. Cowainlah kau. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Maka kalau dia hendak balik lagi, dia wajib berangkat lagi. Karena orang yang tak ada jima, tak ada iddah. Itulah yang diamalkan buat orang menikah Cina buta tu biar cepat balik. Dia memakai kaedah menikah cerai tanpa berjima sekalipun, besok dia bisa nikah lagi. Kalau dia memakai kaedah itu. Jadi kan petunjukkan dengan laki pertama tu kan 3 bulan 10 hari katakan begitu ya. Katakan begitu. Sebetulnya saya tidak bisa setuju sekali mensepakati 3 bulan 10 hari itu. Karena bagi perempuan tu masing-masing haidnya bisa berbeza. Ya. Ada yang mungkin dia rutin siklus bulanan itu. Ada yang modelnya terlambat. Itu. Ada juga bisa dalam 1 bulan tu jumpa 2 kali. Bisa. Pangkal sama ujung bisa. Yang penting jedanya 15 hari. Jadi tak bisa jadi patok sebuah 3 bulan 10 hari. Yang penting dia nakak daripada apa nama tu salah satu kuruk 3 kali suci tu. Jadi haram hukumah. Ada lagi orang macam khuluk.
Ada juga macam di apa nama pasah nikah tu. Termasuk juga tu. Termasuk kalau cerita tentang masalah dia wajib akad lagi. Itu yang saya baca ya. Jadi haram hukumnya bersanang-sanang biraja'iyah ketika dia masih talak raja'i. Talak raja'i berapa? 1 dan 2. Arti raja'i itu bisa balik. Kalau ada 3 tak bisa balik. Raja'i 1, raja'i 2. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, at-talaku marratan. Talak itu yang bisa balik cuma 2. Kalau udah 3, habis. Hah? Ya. Cina buta ya. Di Su'a dia mengambil upah Cina buta tu. Ustaz-ustaz pun banyak. Rupa tengok ustaz ni jando tu cantik pula, tak lepas lah. Tanya betina tu kan. Tanyalah kata dia. Tersawa abang ustaz lah kata dia. Si bang ustaz tu tersawa ini kan minta tolong ni siapa nama ni. Ada seorang laki-laki dah tolak bini 3. Tak tolong dia sama ustaz dah. Dia kan ya pula, duit dapat. Perempuan dapat, nambah bini kan gitu. Mama begitulah tu. Atau bini dia tak ada, tambah apa ganti bini baru. Aku gini aja lah, diplomatis pula cakap ustaz tu. Aku tak nak menonton. Tanya aja lah sama sepualan kata dia. Opo kawan ni dah kena ciko kawan ni. Lebih nyaman pula sama ini. Lebih paten lagi, lebih perhatian lagi, maaf cakap lebih hot lagi. Karena orang diam ni hati-hati. Air beriak. Kan ada istilah tu. Air tenang menghanyutkan. Air beriak tanda tak dalam. Orang tanang-tanang ni ngeri kadang bisa pukulannya. Orang yang menggelesek ni gayanya aja tu. Ya. Kan ada tu. Kalau dalam apa coti tu lupa dia. Nyatanya itu ada jadi kawan tu. Kita ceritakan. Sampai semua orang tu terdiam 1000 bahasa. Kombu aja. Karena senyatanya ada apa namanya tu. Kadangkala ketika kita belum nampak orang tu nak mengaum gitu. Udah nampak orang tu tak tersampaikan cakap itu. Mau begitu tu. Ya. Jadi diplomatis lah cakap ustaz tadi, atau orang yang mengambil upah nikah tadi, atau yang labai, atau apa orang kampung lah. Tanya aja lah sepualan kata. Aku cuma no kata abang tu aja lah kata dia. Akhirnya udahlah, selempar-lempan boneng 10 tahun menunggu baru balik. Itu. Jadi balik kita cerita masalah apa tadi? Yahrumut tamattu'u biraja'iyati walau bimujarradi nazarin, walaupun cuma menengok. Haram hukumah. Kau kan masuk iddah aku kata si ini tadi. Dah? Aku maaf, nak tengok poho kau lah. Tak boleh. Haram karena belum rujuk. Kalau dalam Syafi'i ini cerita Syafi'i ni. Jadi cerita Syafi'i. Kalau cerita Hanafi, kalau udah dia hendak balik, maaf berjima, itu dah rujuk namanya tu, walau tak dicakap. Karena arti rujuk tu kembali. Tujuan nikah tu kan al-wata'u. Berjima, maaf seperti itu. Asal dia dah balik berjima, balik berarti dah rujuk. An-nikahu lughatan, al-wat'u nikah tu secara bahasa bersetubuh. Itulah dalam jangka pendeknya begitu. Begitu. Udah. Wala hadda, dan tak ada had, tak ada hukuman in wata'ah, kalau dia berjima. Tak ada hukum, tak ada had, tak ada dicambuk, ya, tak ada didera, tak ada. Bal yu'azzaru, akan tetapi ditakzir, diingatkan, dipenjara, dinasihatkan. Karena pertanyaan begini ni berkali-kali yang datang sama saya. Berkali-kali. Maksud saya ni mengutarakan dalam pengajian ni supaya ada pegangan. Masalah talak rujuk itu agak susah, sama dengan cerita kita orang yang sudah galap pikirnya tu ya. Talaknya bini langsung 3 tu semua. Ya kan? Dalam fikih Syafi'i boleh-boleh saja dia buat 3 habis.
Tapi baiknya tuh satu, untuk pengajaran tuh satu. Udah tak apa bona dia. Tak nak berkawan lah itu tolak 3 tu. Datang si betina ni gilo duda. Ini gilo jando. Lupalah. Gara-gara entah cinta, entah apa. Ini kan cerita Celesti kan gitu kau tu. Babang ganteng ya kan. Sampai ada kalau di Facebook tuh uang online tuh anak menggame, ditulis di apa tuh yang barang yang udah dikepak atau dikemas, mohon jangan dibanting, ini bukan Lesti gitu. Mohon jangan dibanting, ini bukan Lesti. Istilah, jadi istilah tuh. Faslun, ini suatu pasal firrujaati. Ini kalau dalam kitab nih dia baca rujuk ya. Firrajaati. Ini satu pasal dalam pekau rujuk. Aipi bayani ahkamiha. Jadi salah satu rukun rujuk itu adalah sigot. Sigot itu ucapan. Tak disyaratkan betino menimo, tidak, tak syarat. Tak syarat entah. Tak pala juga ada saksi, tak pala. Tak pala. Rujuk tadi. Lewat telefon pun bisa. Rujuk ni ada 2, soreh dan kinayah. Soreh itu jelas, dek aku rujuk balik sama kau. Bisa. Kalau kinayah, udahlah. Balik aja lah ke rumah. Aku ni rumah ni tak ada kawan sojuk aku ni Itu kinayah tu. Itu rujuk juga tu. Tak disyarat tak ada aku dah, tak ada aku dah kata dah. Tak pakai. Rujuk tak pakai syarat betino menimu atau menolak. Karena dia udah terikat janji dengan pernikahan yang tolak tu habis 3. Begitu. Itu dalam kaedah ya. Uang rujuknya ada gitu kan, kondisi itu memang bini dia, tak bisa pula dirujuknya udah bukan bini dia, ibarat udah 3 kan bukan bini dia lagi. Jadi kalau seandainya mencoykan uang belum rujuk, apakah boleh? Boleh, karena jatah itu masih ada sama ini. Coy bini ni kan, ini kan, coyen kau tolak 1, kuang sur dia, panas lagi telinga, besok panggil lah. Tambah 1 lagi, kurang sur lagi, besok tambah 1 lagi, macam makan tambu-tambu dia. Habis tu dah. Tak mungkin, tak pala disyaratkan. Carai dulu balik dia, carai ndak ada. Karena syaratan dalam rujuk tu tak ada syaratan perempuan tu menimu atau menolak. Yang penting pegang aja lah tolak tu berapa sama dia. Kalau 3 terus habis. Itu tak ada berkawan lagi tu dah. Cari aja lah abang lain, babang ganteng yang lain. Boleh. Boleh, habis. Hari dia. Sama tinggal. See you goodbye. Boleh. Cuman hukum tentang masalah cerai ini tolak ni. Ada dia yang wajib, ada dia yang sunat, ada yang dia haram. Cerai itu. Ya. Kalau yang wajib pula yang menyalah pula betinonya. Wajib cerai. Lagi berkudu dia sama jantan lain. Apa ndak apa, bunuh tak boleh, tangkap polisi Pak. Cerai lah. Itu. Atau balik Ya. Kalau dia sunnah pula, dia anjurkan dia cerai. Baru tak mencari je jantan ni. Susah betina ni menahankan. Itu kan. Cuman betina ni kojo. Kalau haram tu tak ada pula apa nama tu. Open tak ada masalah. Hamil pula betina tu. Betina tu hamil kan dia kan perlu kasih sayang gitu. Begitu. Saya baca apa itu tu, ya. Jadi itu sigot itu dalam mazhab Syafi'i perlu.
Sigot itu ucapan, ada ijab. Tapi qabul tak syarat. Apa menimo si betina tidak. Pokok dia laki-laki jawab, dia cerita. Aku rujuk pada kau. Ada sama juga dengan tolak. Aku coyan kau. Tak timu aku tolak dah. Tak bisa. Itu nama bab di situ betina tu, itulah di dalam ayat Quran ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. 'Ala nisa inilah dia, ala tu atas. Nisa itu perempuan. Di atas perempuan tu ada laki-laki. Dalam pekau nikah ni. Tapi kadang-kala di dalam rumah tangga mau lebih banyak pengaruh perempuan. Dalam mengurus anak, dalam mengurus rumah. Kadang boleh jadi pencairan joki lebih banyak dia handle buat perempuan. Laki-laki jaga kodes sekejap, dia batai ke orang kopi goyang-goyang, dia minum kopi. Yang menjaga dari jam 10 sampai malam bini. Dia cuma menjaga dari jam 8 sampai jam 10 aja. Dia begitu tu. Aduh golak pula. Oh, curhat. Ya. Karena begini, laki-laki ni sifatnya tu terlalu banyak warna dipikir. Pikir gitu kan. Akhirnya dia dibuat Allah Ta'ala sebagaimana kajian kita yang lalu. Banyak pikir ide. Tapi banyak eksekusi menggak tu betina. Sehingga di rumah-rumah tu, biiznillah Allah Ta'ala kasih kamar di dalam otak kaum wanita ini banyak. Kunci sini dah tahu, baju budak dah tahu. Simpanan laki yang salib-salib dah tahu. Tahu ni semuanya. Banyak tu. Kalau laki-laki tanya, mana mau tengah kalau pagi. Kalau dia biasa ngisap rokok tu pagi santai. Apa dia? Mengayal dulu. Bang. Kata dia, mau begitu tu. Karena memang begitu tu. Otaknya dibuat seperti itu. Tapi itu daripada segi apa ya? Kata psikologi itu ya. Jadi ada kejiwaan memang laki-laki terancang jadi pemimpin, jadi banyak berfikir dia. Maka kalau budak-budak menangis di rumah, ribut aja kata dia. Padahal awak dah biasa menghadap budak teribut. Kalau di rumah tu ngamuk aja kerja. Nama budak-budak. Kalau tak ada ribut tahu saya punya budak-budak kata dia. Tapi abang kau yang anda kata dia. Kan poning juga awak jadi dia. Yang maksudnya saya lah laki-laki tu. Apa buat dah biasa budak-budak tu guys. Oh iya. Ya. Wa zakaraha aqabut talaq. Akibat talak itu tersebut ya. Wa zakaraha aqabat talaq li'annaha tatarattabu alaihi fil jumlati ay fi ma iza kana raj'iyan. Akibat talak itu dia menyebutkan akibat talak bagi bahwasanya tersusun atasnya dalam jumlah, artinya pada perkara adalah dia rujuk. Jadi talak itu kawan ada rujuk. Ada tolak, ada rujuk. Cuman rujuk itu bisa cuman 2 kali. Lebih dari 2 kali tak bisa. Sah. Kan bini dia. Tak boleh itu haram karena betina itu lagi hamil. Tapi perbuatan dia mencoaikan lagi hamil itu sah. Bukan hamil aja, lagi haid pun tak. Dia haram itu. Mencoaikan bini lagi haid. Sama hukum. Karena memperpanjang masa iddah. Kalau hamil tu dicoraikan berapa lama je dia masa iddah? 3 bulan 10 hari juga? Sampai anak lahir, berarti lama. Jadi lama masa iddah. Makin lama masa iddah, berarti menunggu tu kan perkara yang membosankan tu kan menunggu. Ada kezaliman di situ jadi dia. Maka di situ yang diharamkan.
haram. Tapi perbuatan itu sah. Sah dia melakukan itu. Sama dengan cerita tentang dalam mazhab Syafi'i. Sebuah siapa pun perempuan tu hamil, menikah ketika hamil sah. Dalam Syafi'i itu sah. Tapi perbuatan menikah ketika hamil itu haram. Menikah di waktu hamil itu haram, tapi perbuatan menikah itu sah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu je lah yang bermasalah tu dah. Tak apalah diijab-ijab, dikabul-kabul lagi ketika dah lahir budak. Itu yang disatukan tu gara-gara taklid sama mazhab Hanafi. Jadi udah lahir budak, ijab kabul lagi. Katanya ini aja lah yang kotau, selebihnya tu bersih. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya udah sah itu dah. Udah sah. Karena kenapa? Ya, anak yang hamil sebelum nikah, anak itu tak dianggap. Enggak dianggap karena dianggap dia seperti maaf uang buang ingus. Ingus tadi tak ada nilai. Maka budak ni tak menerima warisan daripada ayahane. Tak menerima bin, tak menerima binti. Cuman ada kajian menakar, termasuk juga Allah yarham Ustadz Abdul Wahid Mukti Haji Kampung Lalang almarhum. Itu kalau sudah 6 bulan dapat lahir budak dengan beberapa pertimbangan kita fikir, maka budak itu dapat bin dan dapat warisan dari ayah. Kalau dari oma otomatis karena anak oma. Sama juga po di capil, peraturan capil itu kan kalau tak ada ayah, nisbah dihubungkan ke oma. Kalau tak ada buku nikah, itu kalau kakak tuh akte itu dibuat kepada oma aja. Memang peraturan begitu, menengok daripada kebiasaan masyarakat kita nih. Gitu ya. Ada yang nak tanya? Habis 3 dah. Zina tuh. Pisah. Jangan di situ lagi. Asal udah 3, udah ini uang lain, ini uang lain. Satu rumah dia tapi habis 3. Ini cerita berapa? Tolak 1. Boleh, karena masih bini dia. Semana pula nak pisah pula dia. Dia kan bisa waktu di rumah tu, loti dia paning mana dulu, adalah balik je lagi tadi kata dia. Kan masih ada 2 lagi. Yang haram tu tadi berjima dia. Kan masih ada 2 lagi. Berjima dia, tapi belum berbalikan. Andai kata tak buat, maka dia ditakzir. Saya pikir kita nangkap 3 karena banyak aku kejadian itu. Yang sampai-sampai cerita sama saya udah tolak 3 karena ini anda jual rumah belum laku, ini anda jual rumah belum laku, adalah sama aja kita di rumah nih. Gitu. Ada gitu. Saya pikir yang itu, jadi saya tak nangkap 1. Kalau 1 memang harus begitulah, supaya dia bisa balik. Kalau pisah hilang terus tuh, mau tak balik terus tuh. 1 jadi Bang Taib, 1 jadi Jablay. Habis terus. Ini 1 ni lagu Bang Taib, ini satunya lagu lai panggil aku si Jablay. Dan sekali lagi lagu Gilo Jando. Panggil siapa nama tu? Lagu Kelana apa? Edi Kelana. Gilo Jando. Bercorai-coraian. Itu dah lama saya tak dengar, macam mana lagu lupa saya. Kalau masih 1 boleh kalau dah nak balik. Iya kan, kesempatan tu dalam tanda kutip di dalam kitab nih, kalau ini pula dia tersungkup, ini pula tidak minta, masih 1 rumah. Tapi kalau dah maaf, buka pohoro kata dah, tak boleh. Kan kata kitab ni, yahrumut tamattu, haram hukumnya bersonang-sonang birajiyatin, dengan rujuk ni tadi, dengan tolak yang belum rujuk ni tadi, masih tolak rujuk.
Walau bimujarradi nazarin, walaupun cuman menengok aja. Kalau yang tersungkup pula, cuman kalau anda mendidik, ya kan, mendidik, panggillah orang. Ini pisah balik ke rumah orang tua, ini pisah balik rumah. Kosong pula rumah, siapa menunggu? Atau satu pergi. Bisa aja. Kalau seandainya si laki-laki itu anda balik pula daripada satu ni tadi, udahlah cerai. Rupanya karena tak sadap dia balik, udah aku balik dia ya. Kan tidak disyaratkan al-ishhad. Apa tu? Saksi. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan saksi. Sama juga yang perlu saksi itu nikah. Kalau dia udah habis masa iddah, dia mesti harus ada saksi, ada wali. Tapi ini kalau tak begini kadang-kala di kampung bisa menjadi satu apa nama tu? Satu masalah. Karena tak tahu berapa sebetulnya udah hilang talaknya. Bisa-bisa aja dia sesama dia aja. Udah cincau-cincau aja gitu. Yang lain tak tahu, yang satu ni. Udah habis 3. Bisa. Dia lah dosa. Mana lah awak tahu. Kadang-kala orang bertanya talak sama saya tu. Ada disembunyian ya. Ya. Ada sembunyian. Dia kasih pertanyaan tu sikit. Tidak dia bulat dikasih tahu. Sehingga waktu menggapai-gapai menjawab itu tak bisa fokus dia. Karena dia bertanya itu sikit-sikit. Macam beberapa tempoh hari. Laki aku mencoyan aku ustaz dalam kondisi tidur dia. Kalau tidur pula mengigau tak salah. Tapi sebelum tidur ustaz dia hisap sabu-sabu gitu dia. Berarti pengaruh sabu-sabu lah tu saya katakan. Salah itu. Tentang hukum mimpi, di dalam hadis, mimpi itu ada 3. Ada mimpi daripada Allah, ru'yatullah, ada juga daripada setan, ada juga daripada hayalan, angan-angan. Hendak pergi dia ke apa nama tu, ke Malaysia, ke Batam, ke mana? Mimpi dia. Udah di sana dia. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau ru'yatullah tadi yang elok-elok. Kalau yang buruk-buruk, termasuk gue baca itu kan buruk tu. Kalau petunjuk hadis jangan ceritakan. Nah, kita tafsil, kita rinci. Niat dia menceritakan tu apa? Kalau niat dia adalah tolak kinayah, sah. Kinayah tu gini, dia sekalian dia menceritakan mimpi tu hendak mencoyan bini. Ada niat. Dia memang ceritakan mimpi. Tapi mimpi tadi sekalian di sebalik itu ada kinayah, ada sindiran. Sah. Ya. Tapi kalau cuma hanya bercerita aja, tak usah dikembang-kembangkan. Kalau dia orang berilmu, dia tahu mimpi buruk tak apalah diceritakan. Kan gitu aja. Tahan aja lah. Maka balik ketika dia menceritakan, ada pasang niat tidak? Tidak, udah. Karena kondisinya begini. Kombo nih, ya, saya bercakap sama Bunda Winda. Bunda Winda bercakap nih. Usahlah cerita mulut begini, berbisik aja nih. Bisik telinga satu terus. Habis. Sampai ke sini kan, lain bisa cerita ni dah. Saya cerita satu. Sampai segini kan mau jadi batu gitu dah. Mana salah tak tahu tak? Satu bilang bisa satu bilang sepatu. Kan gitu. Bisa jadi batu je dia. Karena kombo ni tadi. Kombo lagi ya. Malam tadi aku bermimpi mencoyan kau. Kan mimpi buruk tu ya kan. Lalu, oh gitu bang. Coba aku tanya dulu sama orang ya. Awalah, laki aku malam tadi. Lagi apa-apa dia termimpi dia mencoyan aku. Sampai kepada yang lain kan. Kata mimpi tu hilang. Malam tadi. Sepolan tu coy bini ya. Hilang mimpi ya. Inilah kenapa tidak baik untuk diceritakan. Ya. Karena ada yang tercicir. Manusia ni bisa menambah cerita juga bisa mengurang. Bisa menambah. Yang tak mau bertambah tu duit dititip. Tak mau bertambah tu dah. Kurang saya tak tahu tergantung orang. Amanah tidak. Apatah lagi dari atas. Ya kan?
dari tingkat ini, sampai sini banyak atau sunat dari atas tu sekian gaton 100 sampai sini tinggal 5, 95 hilang, bocor jalan. Mau kalau combo ni bisa bertambah, bisa berkurang, tapi kalau duit payah nak bertambah. Itu aja. Ada yang lain-lain tanya? Jadi syarat rukun daripada rujuk, salah satunya adalah sigot, harus ada ucapan. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada disirotkannya haram aja lah perbuatan dia tu, dosa. Karena itu diikat balik dengan kombo dia supaya zahirnya jelas. Ini bini kau apa tidak lagi nih? Karena terus jalan tuh. Contoh gini, maaf ya. 3 bulan 10 hari berjimaklah, bersetubuhlah si laki-laki nih sama perempuan nih udah 3 bulan 9 hari. Ya kan? Bukan berarti balik dia tuh, belum. Besok tank jadi 3 bulan 10 hari, katakan begitu ya. Udah, kalau nak balik nikah, kalau nikah sama orang lain. Karena tak ada ihtiyat di situ, belum balik lagi, masih jalan tuh angka saja. Angka rujuk tuh, iddah tuh masih jalan karena belum ada rujuk. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi asal udah bersetubuh dia udah balik lah terah. Itu yang jadi kendala tuh. Tiba-tiba udah habis dia, puasa dia udah rujuk. Balik aja dia gitu. 3 bulan 11 hari masih dibuat zina. Itu bukan laki dia, ini bukan bini dia. Kecuali kalau orang tu ijab kabul boleh. Itu harus dipahamkan ya. Nah, ada yang lain? Apa sebabnya mbak cerai? Ya ada aja tu kita rinci. Kalau minta cerai itu yang hak pula boleh. Kalau jadi Rizky Bilar pula dia, tukang banting pula dia, umpama gitulah. Kojo tidak, si Lesti pula mencari contoh. Ini contoh. Kenapa bisa cerita begitu? Lesti dia berkuat. Dia membuka rumah tangga dia. Bukan dicari media. Dia agama mempublikasi. Udah dilapor. Taik balik. Omak-omak netizen seluruh Indonesia kena hawa. Ngamuk. Apa Kojo Lesti tu? Itu dia. Awalnya pertama sekali waktu nikah, so sweet lah orang tengok. Oh, agama nengok mesra betul, nama bau tu. Habis itu bermasalah, cicit nengok Rizky Bilar. Cicit betul nengok, agama nengok Lesti. Opo udah diadun, taik balik cicit pula nengok Lesti dia. Itulah manusia ni, tak ngerti pak. Ngerti pak. Manusia ni anak dia apa? Kajap bisa agama, kajap bisa benci. Madu tak ada. Apa pula minta cerai? Apa sebab dia minta cerai? Kunci jangan ni madu, jangan nikah. Pasti tak ada madu. Orang menikah ni kemungkinan bisa dimadu, persentasenya tu ada. Atau dia selingkuh. Kan kalau orang kampung kita, hendak selesai bunuh induk. Penyebab bisa dimadu tu gara-gara nikah. Cetak nikah, pasti tak dimadu. Nah, kalau kita udah menerima hukum nikah, agama ni ada hukum madu. Poligami itu. Sekarang tengok pribadi ya. Kalau madu sama madu aja awak kasih racun, ginilah. Rizky Bilar kan ni. Maaf ya. Gara-gara tidak berlaku hukum poligini sebenarnya itu. Poligini sebenarnya. Poligami itu banyak pasangan. Kalau poligami betino pun bisa juga poligami. Ya. Poliandri banyak jantan. Poligini banyak betino. Gini. Jadi ada namanya Andri, ada gini. Andri itu laki-laki.
Gini tuh perempuan. Tengoklah istilah lagi orang-orang yang sekolah tahu tuh. Cuman poligami itu terjemahkan poli banyak, gami pasangan gitu. Banyak pasangan. Jadi sebetulnya praktek poligami betino pun ada di dunia ini praktek poligami. Ya. Jadi praktek poligami atau poligini ini tadi kalau tidak dijalankan apa dampak bisa terjadi? Banyak kok. Maaf, ini magalah ibu sama saya tak apa-apa. Ini cuman saya cerita hukum aja lah. Tak ada hukum poligini, jantan ni pada dasarnya sifat jongkek. Pada dasarnya sifat jongkek. Kalau jantan tak jongkek mau tak menikah dia. Udah ada bini ya, anda ogo dia nengok betino lain. Hah? Itu satu. Digonceng ni bini ya. Ngirip. Ustaz gitu gue, sama aja. Iya, bini ya. Terpaksa berputar pula kepala, terpaksa digini berbeda. Ada dah. Mau. Cuman karena ada tabah-tabah tadi, ada yang dia berpuasa, sabar. Kan tak semua laki-laki apa itu. Maka ada laki-laki apa lagu tu? Tidak semua laki-laki. Berarti kan ya bagus tu, ya tak bagus. Tak semua sama. Maaf. Kalau tidak ada hukum poligini, ada maaf ya. Anak awak perempuan, awak tak dapat, mau dikojuan anak aja dia. Buruk je dia lagi. Maka jawabannya kemana? Poligini atau poligami tadi. Bisa gawat je dia. Ini udah tua, maaf, udah londo, udah kelepek gitu. Yang lain belanja dia untuk perempuan-perempuan yang tak butuh, tak ada duit Di mana dia apa? Itu perbuatan yang buruk bisa terjadi. Sama tetangga lah, sama uang lah, sama anak sendiri. Maka jawaban agama ni pada dasar laki-laki ni itu tadi. Ada yang bagus, tapi banyak tu jongkek lah. Jongkek. Udah kalau cerita betino, apa lagi? Saya ni kan karena bab ibu-ibu. Kalau cerita sama kawan-kawan jantan boleh cerita poligami pun enggak? Salawat tak bisa. Itu. Iya. Jadi penyebab terjadi poligami itu adalah karena menikah. Kalau tak menikah tak ada poligami. Orang sibuk masalah madu dan racun karena dia ndak mau nikah tu. Makanya kalau seandainya laki-laki itu taat, baik kan udah pernah kita bahas. Orang yang menikah lebih bini daripada satu, itu pertama para raja. Pantas karena ada kekuasaan. Uang kaya, pantas karena banyak duit. Para alim ulama pantas karena hendak memperbanyak ilmu agama dan uang dapat anak-anak keturunan yang soleh-soleh. Kalau tak ada tiga ni berarti nomor 4, uang gilo. Raja kuasa tidak, duit tidak banyak, paham agama tidak, berarti dia orang gilo. Hidup susah, makan payah. Bini pula banyak kan gilo dia tu. Itu tu. Jadi begini. Ketika kita nak mengimankan ayat, laki-laki mengimankan ayat berlaku adil. Perempuan mengimankan ayat, apa nama itu? Pangkihu ma tabalakum, dia yakin hukum Allah Ta'ala itu ada 2, 3, 4. Apa kata ada sahabat? Aku bang, tidak aku melarang abang poligami. Tapi tunggu aku mati gitu dia. Berarti sama je lah tu. Nunggu dia mati-mati tak tahu dibunuh tak boleh. Itu jadi begitu tu. Jadi tinggal lagi boleh kita minta cerai jikalau ada unsur seperti maksiat ya. Termasuk dia tidak ada taat kepada Allah tu boleh. Kau kalau ini tak solat-solat, tak puas-puasa, udahlah inceng aja lah kita. Kau bawa hal kau ke tengah, aku bawa hal aku ke topi gitu. Kau ke tengah, aku topi, tak jumpa lagi tu, dadah. Begitu. Semasuk pula bawa aja mencari, kan bisa tu. Kau sebagai laki-laki kau sehat, kau bisa mencari. Masa aku pula tanggung jawab? Harus ada. Tapi kalau dia masih sayang sama babang ganteng lain cerita. Ini yang mau begitu tu udah napas Senin Kamis dah. Kata dah, itu barulah tu. Ada. Ada yang lain? Sabar je lah jodoh tu apa itu dah. Iyalah, ada Kamis, Senin Kamis. Napas sesasak, mana lagi? Iya, sah.
Doa gitu. Tengok sarung dah apa gitu.